melihat Tuhan di dalam tahun 2023 ini, dan kita juga boleh melihat Tuhan untuk 2024. So let us let us witness again God's goodness in our life in 2023, and then let us look forward to God Himself in 2024. So I believe that this 2023 is just another year of God's grace in our life. Amen. 2023 ini adalah satu tahun lagi kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan tahun 2024 adalah kesempatan yang baru untuk kita boleh mengalami Tuhan dalam hidup kita. Betul ya? 2024 is another opportunity to experience God with His everything, with His protection, with His guidance, with His supply, and with His everything. It's another opportunity. Every day, every week, every month, every year is another opportunity for us to experience God. So the title of my sermon today is moving forward toward 2024. Jadi dalam bahasa Indonesianya ini adalah bergerak maju ya. Bergerak maju menuju 2024. Jadi bukan hanya bergerak aja. Kalau bergerak aja itu TikTok gitu ya, bergerak gitu ya, joget-joget. Tapi bergerak maju berarti ada sebuah arah, dan kita majunya bukan nggak ada arah, tapi kita maju menuju 2024. Maksudnya apa? Bukan hanya sekedar kita memasuki sebuah tahun yang baru, tapi saya percaya bahwa hari itu adalah miliknya Tuhan. Every day it's God's day. Every month is God's month, and every year is God's year, because God has a plan for our life, for our time. So as we move forward, we are moving forward, entering God's plan. Ada amin. Kita masuk, kita maju, kita menuju ke 2024, itu berarti kita menuju kepada rencana Tuhan yang baru dalam hidup kita. Nah, saya mau ajak kita buka Alkitab kita dari kitab Filipi. Kita akan baca beberapa ayat. Let's read some verses tonight from the book of Philippians chapter 3 verse 12 until 21. You can open your application, your app. I will read in Indonesian version. Saya akan baca bahasa Indonesianya ya. Filipi 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-21. So, firman Tuhan katakan seperti ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah ini apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita lanjutkan nih di dalam Tuhan. Ayat 17, saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru itu lawan dari salib Tuhan. Banyak orang yang hidup tidak sesuai dengan apa yang menjadi pengajaran dari Yesus Kristus. So verse 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Wow, this was a great exhortation, encouragement from the Apostle Paul. Ini satu firman yang dinyatakan lewat satu rasul Tuhan, yaitu Rasul Paulus buat jemaat Tuhan di Filipi, yang mengatakan bahwa mari kita boleh maju ke depan intinya. So let us move forward. Now let us focus on verse 13 and verse 14 tonight. Malam hari ini saya mau ajak kita fokus kepada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 ya.
dalam tema kita mau masuk ke dalam tahun yang baru, kita mau mengakhiri 2024 ini with the theme that we are soon entering 2024 and then we are leaving 2023. So the Bible says this. I want to read this in the New International Version. It says verse 13, "Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it." Ini saudara-saudaraku, saya sesungguhnya tidak merasa sudah berhasil merebut hadiah itu. So this is one great attitude from Paul, that Paul said, well, you know, Paul was a great apostle of God, a great servant of God. But even for a great servant of God, he said that I do not consider myself yet to have taken hold of it. I do not consider myself already achieve what I'm trying to achieve. Jadi maksudnya dalam hidupnya nih Paulus nih dia sebagai nabi rasul Tuhan yang luar biasa, dia nih nggak merasa seolah-olah dia telah mendapatkan Tuhan gitu. Jadi saya belum sepenuhnya mendapatkan Tuhan, padahal dia sudah mengalami Tuhan, dia sudah merasakan Tuhan, dia dipimpin Tuhan, mengalami mujizat Tuhan banyak sekali, tapi dia tidak mentok sampai di situ gitu. Dia tidak puas sampai di situ. So Paul said that God right now it is not enough for me to experience God. As if that Paul want to say that I want more of God. Saya mau lebih lagi akan Tuhan, saya mau lebih lagi akan Tuhan. Saya belum mencapainya. Jadi ini saya pikir satu attitude yang kita boleh miliki ya. Saya lihat bahwa puji Tuhan ada banyak yang Tuhan kerjakan dalam jemaat ini dalam tahun 2023. Tapi dari mujizat Tuhan, dari jawaban doa yang Tuhan berikan kepada setiap kita, jangan kita berhenti untuk mencari Tuhan. Betul ya? With everything that we experience God, I believe. Some of us experience God's miracle. We experience God's blessing, God's protection, and so many other things. But all of those things, as we experience God's work in our life, let us not stop in just experiencing God's work, God's hand. But let us continue to pursue God, to even seek God Himself. Jadi ini satu hal yang bahaya nih sebenarnya, kayak kalau dalam hiking itu kan kita nyari gunung yang lebih tinggi misalnya. Oh gunung ini udah nih, pengen yang mana lagi yang lebih tinggi lagi, pengen yang lebih tinggi lagi. Tapi kadang-kadang kalau udah sampai yang tinggi, udah misalnya gunung mana lagi nih yang mau dicapai. Nah bahayanya kalau kita sudah merasakan Tuhan, mengalami Tuhan, atau jawaban doa kita sudah dijawab oleh Tuhan, wah udah nih, kita nanti jadi tidak ada yang kita doakan lagi. Nah ini nih bahayanya nih. Kayaknya kan kalau ada masalah kita berjuang, kita berdoa, kalau perlu sampai berpuasa, sampai minta-minta sama Tuhan, begitu cari Tuhan, wah begitu. Tapi begitu sudah dijawab, nah menurun nih kerohaniannya, pencariannya akan Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita mencari Tuhan itu harusnya karena memang kita mau pribadi Tuhan, bukan hanya kita mau pekerjaan Tuhan, tapi kita mau dekat sama Tuhan. Jangan sampai begitu kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, ya udah nih karena seolah tidak ada yang kita doakan lagi gitu ya, udah baik-baik, udah lancar, udah senang, jadi kita nggak serius lagi mencari Tuhan. So we seek God not because of we need God, in terms of we need God's blessing, God's hands, but we need to seek God because He is our God. We need to build our relationship. We need to fall in love again with God, to experience God more and more and more. Jadi kita boleh cari Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi ya. So, jadi Paulus katakan, Paul said that I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Di dalam bahasa Indonesianya ini bagus nih, saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari ya. Kalau tadi yang bahasa Indonesia yang umum di Alkitab kita, ini dikatakan seperti ini. Tentunya saudara-saudara, saya sesungguhnya tidak merasa bahwa saya sudah berhasil merebut hadiah itu. Akan tetapi ada satu hal yang saya perbuat, yaitu saya melupakan apa yang di belakang dan berusaha keras mencapai apa yang ada di depan. So these are two great statement from the Apostle Paul. First, forgetting what is behind and then straining toward what is ahead. Melupakan apa yang ada di belakang dan berusaha keras mencapai apa yang di depan. So the first one, Paul said that I try to forgetting what is behind. You know, as a runner, there are things that you cannot do. The first thing is, most importantly, you cannot look behind as you run. Because if you look behind,
You look behind you, you will lose time. And then you will lose direction. And then in the end you will lose your race. Benar ya? Kalau orang lagi lari, kita kan nggak bisa lihat ke belakang. Kalau kita lihat ke belakang, kita akan kehilangan kecepatan, karena kita pasti tidak akan bisa berlari secepat kalau kita melihat ke depan. Kemudian kita akan kehilangan namanya arah. Kalau lari sambil lihatnya ke belakang kan nanti miring-miring begitu ya. Dan pada akhirnya kita akan kehilangan perlombaan itu sendiri. Dalam arti kita akan kalah dalam perlombaan itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihatnya ke belakang terus, maka pertandingan iman yang ada dalam hidup kita ini kita bisa jadi akan kalah gitu. Kita akan bisa jadi tidak mencapai apa yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. I can see that that's I think the reason why so many people they cannot move forward because they kept looking to their past. They hold on to their past. They hold on into their disappointment, their shame, their troubles, their struggles, and so many things. Jadi banyak orang nih nggak bisa maju ke depan, nggak bisa move forward karena selalu ngelihatnya ke belakang. Punya yang namanya victim mentality, mentalitas korban gitu. Tapi kan saya mengalami ini, saya kan dibeginikan, saya kan begini. Atau memang sudah saya seperti ini, hidup saya, karakter saya. Jadi karena pegang terus, ngelihat terus ke belakang, jadi dia nggak bisa maju ke depan. Nggak bisa mengalami satu hal yang baru yang sebenarnya Tuhan sediakan buat setiap diri mereka. So, first one I want to encourage you, as Paul said, that forgetting what is behind. Let us forget what is behind. It doesn't mean that, well, we cannot remember, we will completely forget, but let us not dwell in our past. Betul ya? Jangan kita tinggal di masa lalu kita. Kita lihat bahwa masa lalu bisa menjadi sebuah pelajaran, tapi kita boleh lihat ke depan, fokus ke depan kepada rencana Tuhan. Nah, yang berikutnya Paulus katakan untuk berusaha dengan keras, kalau dalam bahasa Indonesianya, mencapai apa yang di depan. Nah, saya mau bahas yang ini penting luar biasa nih. Tadi yang bagian pertama Paulus katakan melupakan apa yang di belakang ya. Dan kemudian dikatakan mengarah ke depan, berusaha untuk mencapai yang ke depan. So there are two parts actually, forgetting what is behind and then straining toward what is ahead. Notice that's the connection word is and, is not or. So it means there is a connection. Jadi ada hubungan antara melupakan yang di belakang dengan mengarah ke depan. Saudara tidak akan bisa mengarah ke depan, saudara tidak akan bisa fokus ke depan kalau saudara masih fokusnya ke belakang. Engkau tidak akan bisa berusaha mencapai satu hal yang baru kalau fokusmu hanya masih yang di belakang. Nah, ini satu hal yang bersama-sama yang harus terjadi ini. Bisa maksimal ketika kita melakukan yang pertama. You can really focus moving forward as you already forgetting your behind, as you release all the things that's holding you. So you cannot move forward into the new theme, into the new season in your life. So forgetting what is behind and then straining forward. Nah, saudara kasih Tuhan, artinya straining itu apa sih? Waktu saya baca itu straining itu artinya ternyata to make great effort. Tadi di dalam bahasa Indonesia dikatakan berusaha dengan sungguh-sungguh atau berusaha keras. Jadi memberikan segala tenaga, memberikan segala daya upaya yang bisa, yang tidak biasa. Unusual effort, unusual power, that's what it's called straining. Jadi straining itu berusaha keras, berusaha sungguh-sungguh. Jadi Paulus ini dia bukan hanya berjalan ke depan, bukan hanya jalan santai, tapi dia berusaha keras, dia berusaha sungguh-sungguh untuk berjalan ke depan. It's not just an ordinary effort, but Paul was giving his everything, straining toward what is ahead. There is one translation itu kayak it's like a woman that's giving birth. Jadi straining itu kayak aduh lagi mau melahirkan gitu ya. Saya nggak bisa mencontohkannya sih karena nggak pernah gitu ya. Ngejan katanya ditulisnya tadi saya lihat, mengejan. Jadi benar-benar ya yang perempuan bisa menjelaskan kepada kami gitu. Bagaimana artinya kayak berusaha dengan sungguh-sungguh. Aduh jadi segala tenaga diusahakan, segala fokus pikiran diusahakan. Nah itu yang dikatakan dengan straining forward. Jadi maksudnya apa? Bahwa ketika kita mau mengarah ke depan, kita nggak bisa casual nih. Dalam mencari Tuhan, dalam mengejar Tuhan, kita nggak bisa sekedar biasa-biasa saja. As we try to pursue God, we cannot just casually pursue God. We cannot just casually
follow God. We cannot just casually, read the Bible. But we need to have that kind of passion again, so we can continue to strain forward, to push forward, to keep moving, so we can get what is ahead of us. We can experience the promises that God already promised us. Nah, saudara yang kasih Tuhan, banyak orang memang mereka istilahnya tinggal di masa lalu, kemudian mereka nggak bisa maju. Kenapa? Karena mereka tidak fokus ke depan, fokusnya ke belakang. Dan mereka tidak bisa berpikir bahwa saya ini mau mengalami satu hal yang baru atau bisa mengalami hal yang baru. Jadi seolah-olah stuck di dalam kehidupan yang sekarang. Karena situasi, karena kejadian, karena perasaan, jadi nggak bisa maju ke depan. Tapi saya berdoa, kita jemaat Tuhan, kita percaya ya ada janji Tuhan, dan Tuhan mau berikan yang lebih baik lagi, ada amin. Tuhan mau berikan berkat yang lebih lagi untuk kita alami, dan bagian kita yaitu untuk kita boleh benar-benar memberikan yang terbaik, straining forward to what is ahead, mengarah ke depan, berusaha keras untuk mendapatkan atau mengalami hal-hal yang ada di depan kita. Nah, moving forward, kalau saya tanya, saudara tahu nggak apa yang ada di depan kita? Atau apa yang akan terjadi di depan kita? If I ask you the question, what is ahead of us? What is something that lies ahead of us? Can you predict your future? Tomorrow even the next hour, we will never know. Kita nggak tahu ya apa yang bisa terjadi di masa depan kita, besok apa yang akan terjadi, nggak tahu. Tapi Paulus bilang bahwa aku mengarah ke depan nih. Nah, ada satu hal yang tidak pasti, yang pasti kita tidak tahu, yaitu ya masa depan kita tidak tahu. Kita tidak bisa prediksi apa yang akan terjadi dalam hidup kita besok, atau jam berikutnya, atau minggu depan, atau bulan depan, dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang pasti, yang kita bisa yakin dalam diri kita. Apa itu yang pasti? Yaitu janji Tuhan buat kita. Ada amin. There is one thing that is certain in our life, is the word of God. God's promises is certain. Janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu pasti. Jadi di dalam ketidakpastian di dalam dunia ini, dalam bumi ini, dalam hidup kita tahu ada satu hal yang pasti, yaitu janji firman Tuhan. Karena itu di sanalah Paulus dia melangkah ke depan. Dia straining forward, dia moving forward towards what? Dia maju ke depan mengarah kepada apa? Jadi mengarah kepada tujuan, mengarah kepada janji Tuhan dalam kehidupannya. Nah, ini yang menjadi bagian terbaik dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, this will never get old. I want to always remind you to go back to the words of God again and again and again. Saya mau encourage, ingatkan setiap Bapak Ibu saudara di tempat ini untuk kita boleh selalu kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita tahu betul bahwa tidak ada yang pasti, tidak ada jaminan dalam hidup kita selain firman Tuhan. Untuk itu kita akan mencari firman Tuhan, karena firman Tuhan itu pasti, janjinya pasti. Coba renungkan, ini mungkin satu hal yang sederhana. Let's meditate on this statement ya. The word is yes and amen. It is certain. God will fulfill His promises. God will fulfill everything that He promised us. So for us, the question is, do we live in the promises of God, in the realm of the spiritual realm of the words of God, of the kingdom of God, or do we live in our situation, in our feelings, in our what's happening around us? Yang menjadi dasar hidup kita ini, apakah kita hidup berdasarkan apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, atau kita hidup berdasarkan firman Tuhan? Engkau mungkin mengalami tantangan, tapi apa yang firman Tuhan katakan tentang tantanganmu? Engkau mengalami masalah, tapi apa yang firman Tuhan katakan tentang masalahmu? Saya belajar satu sederhana aja. Istri saya cerita ada satu orang, ada satu kesaksian di mana orang ini, ibu ini dia kena kanker, bukan di sini, ini dari internet, tapi kesaksian yang baik sekali. Terus dia kena kanker, singkat cerita Tuhan sembuhkan dia. Dan dia berdoa, waktu dia udah parah sekali, dia berdoa, Tuhan kalau nggak ambil saya, Tuhan sembuhkan saya. Nah, Tuhan jawab dua-duanya. Bingung ya. Jadi pertama Tuhan bawa dia tuh kayak udah meninggal, tapi dia dibawa ke surga.
Dia dibawa ke sorga dan waktu dia lihat tuh, waktu orang kalau nggak salah nyanyi gitu ya, dia ke gereja, dia lihat orang nyanyi, itu dia lihat ada malaikat Tuhan yang muncul gitu, seperti di Alkitab gitu. Jadi malaikat Tuhan itu bertahta, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Nah itu tuh terjadi. Dan berikutnya, dia bilang lagi, ini terpisah-pisah ya, saya nggak runut cerita kesaksiannya, tapi dia kayak berikutnya, dia nggak ngelihat lagi, terus dia berdoa, dia bilang, Tuhan saya mau lihat lagi dong. Terus Tuhan bilang, enggak, cukup sekali aja gitu, yang penting kamu udah tahu itu benar gitu istilahnya, kamu percaya aja sekarang. Dan dia tetap percaya. Tapi saudara, itu yang firman Tuhan katakan. Nah, jadi dalam iman, kita ini mesti memposisikan diri kita untuk kita berada di dalam realitas firman Tuhan. Karena itulah yang akan mengubah kehidupan kita, ada amin. So we need to position ourselves in the realm of the kingdom of God, in the reality of the word of God. We cannot position ourselves just on earth with everything, with every challenges, with every troubles, every mistakes, every situation that we are facing today. Because it's just temporary. It's just bad news and bad news and bad news. But as we position ourselves in the kingdom of God, and God's promises is yes and amen, God will fulfill His promise. As we believe and have faith in the promises of God, we will experience His promise be fulfilled in our life. Ada amin. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan itu ya dan amin, maka kita akan mengalami setiap janji firman Tuhan. Ada amin. Saya berdoa tahun depan kita boleh lebih dalam lagi mengalami Tuhan. Jadi ini bukan hanya sekedar kita berkumpul, tapi dalam perkumpulan kita, mari kita waktu kita nyanyi dengan iman. Waktu kita dengar firman Tuhan, terima firman Tuhan, katakan amin, ini buat saya Tuhan. Karena itu yang akan terjadi dalam kehidupanmu. As you listen to the words of God, say amen. It means yes, it will be fulfilled in my life. As you sing with faith, sing with hope. There is power in praise and worship. It can break down the walls of your challenges and so many things. Well, so many people look at David as they see David, I cannot win. But some other people, when they have faith in God, when they see David, they can say, I cannot miss because he is too big. Jadi ada orang ngelihat Goliat, ketika melihat Goliat kan, wah terlalu besar, saya nggak bisa menang. Tapi kalau kita berada dalam Tuhan seperti Daud, ketika dia ngelihat Goliat, wah saya nggak akan miss, saya nggak akan lewat nih. Ini karena targetnya gede banget, pasti kena. Maksudnya apa? Karena saya punya Tuhan, saya tahu saya pasti menang. Different point of view, berbedaan cara pandang. Nah, kalau kita berdiri berdasarkan firman Tuhan, disitulah saya percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. So saya mau encourage seperti Paulus katakan, first one as Paul mentioned, forgetting what is behind, that's the first part, and then straining toward what is ahead. Mengarah ke depan, berusaha keras untuk mengarah ke depan. Apa yang ada di depan? Yaitu janji firman Tuhan buat hidup kita. Oke, nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat next verse, verse 14. Verse 14, ayat yang ke-14 ya. Dikatakan seperti ini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. I run straight for the divine invitation of reaching the heavenly goal and gaining the victory prize through the anointing of Jesus. Nah, saya mau terangkan sedikit demi sedikit. Di sini ada dua penekanan yang saya kasih warna, yaitu pertama dikatakan divine invitation. Divine invitation itu apa? Itu adalah undangan yang ilahi ya. Divine invitation, undangan dari Tuhan untuk kita boleh masuk, mengalami, menjalani. Kemudian the second point is reaching the heavenly goal. Nah, reaching the heavenly goal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, we know that we have God's calling in our life. As a church, we have a general calling, but we have our own specific calling for each and every one of us. For each season, it's different.
but God calls us to do something to bring glory to His name. So there is a divine calling, there is a heavenly goal. There is a heavenly goal not just in general throughout our life, but even specifically for 2024. There is God's specific calling for us and for this church. Why God put us in this city? Why God put us in our company? Jadi ada panggilan Tuhan yang khusus buat kita ya, masing-masing buat gereja Tuhan. Kenapa kita ada di sini? Panggilan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam keluarga, dan juga panggilan untuk tahun 2024. Nah itu yang pertama, jadi ada panggilan Tuhan. Nah Tuhan ini mau kita untuk masuk ke dalam panggilan itu. God wants us to join, to be involved with His calling, to do His work, divine invitation. Itu adalah undangan ilahi. So God wants us to work together with God to fulfill His calling into our life that God has put into our life. And then our part is to run forward, to give the best of us that we can do to reach the goal. And it is not just a goal or earthly goal, but it is a heavenly goal. Nah ini menarik nih. Pertama ada divine invitation-nya, ada undangan ilahi. Untuk apa undangan ilahinya? Yaitu untuk menjangkau, untuk mendapatkan yang namanya heavenly goal. Bukan earthly goal. Ini saya suka, ini bagus sekali di sini ditulisnya untuk heavenly goal ya. Jadi ada heavenly goal, ada earthly goal. Kita semoga kita punya resolusi di tahun 2024 ya. Resolusinya apa? Banyak orang termasuk saya salah satunya memenuhi atau menjalankan apa yang belum terjalankan. Jadi resolusi tahun 2022 ya, yang kita bikin 2023 gitu. Yang belum selesai kita jadikan resolusi lagi. Olahraga kah, turun berat badan kah, naik berat badan kah, pokoknya kan ini belum tercapai, jadiin aja sama lagi gitu. Tapi kita bikin resolusi, and it's common, it's very good. Saya punya resolusi juga, ya balik lagi, mau lebih sehat lagi gitu. Sama lah resolusinya dengan tahun-tahun sebelumnya yang belum terlaksana gitu. We have our own resolution for New Year. But let me ask you this question. How about your heavenly goal instead of your earthly goal? We have our New Year's resolution. Say our earthly resolution. We want to be healthy or healthier, be better in our work, to reach maybe to be a supervisor, to have more and more and more. But how about our heavenly goal? Bagaimana dengan tujuan atau rencana rohani kita? Kita punya goal secara jasmani nih, mau naik jabatan misalnya, which is bagus. Mau belajar lagi, mau lebih sehat, mau beli mobil misalnya, mau beli rumah misalnya, itu bagus. Tapi bagaimana dengan goal atau resolusi secara rohani? Saudara punya enggak? Resolusi di dalam pelayanan gimana? Nah, itu jangan sampai lupa loh. Paulus dibilang di sini saya nih berlari kepada panggilan Tuhan, kepada panggilan surgawi, yaitu apa? Yaitu untuk mencapai, untuk mendapatkan yang namanya heavenly goal. Jadi resolusinya Paulus bukan untuk earthly goal, tapi di depan ini yang dia kejar tahun 2024 kalau boleh dibilang, dia mau mendapatkan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam diri dia, yaitu panggilan surgawi. Gitu. Nah ini yang luar biasa. Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, let's aim. Our aim should be to reach the heavenly goal, not just to reach our earthly goal. So if you don't have one, it is a good time to pray to God and then to make one. Lord, I want to be closer with you. I want to read the Bible again. I want to experience you more, God. I want to listen to you more. I want to change within my character. I want to bless other people even more. Nah itu adalah heavenly goal yang mari kita sebagai gereja Tuhan, terlebih kita punya panggilan Tuhan untuk kita bawa sehingga ada sesuatu yang kita kejar, dan yang kita kejar itu bukan hanya goal secara dunia, tetapi goal yang memang memberikan dampak yang luar biasa untuk kerajaan Allah dengan menjadi berkat bagi banyak orang dalam hidup kita. Ada amin? So, permasalahannya gini, banyak kali kalau kita mau set our goal,
Kalau kita mau set tujuannya, kita akan set sesuai dengan kemampuan kita atau kita bisa melihat nih. Saya kasih contoh, oke saudara punya gaji sekian misalnya, kemudian saudara bisa hitung-hitung, oh bisa nih untuk dapat mulai misalnya beli mobil baru atau beli rumah baru gitu misalnya ya. Udah dihitung tuh, kepikiran di sini. Begitu, kita menganalisa dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita bisa melihat itu terjadi. Nah, yang seringkali tidak terjadi dengan heavenly goal, itu kita tidak bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak bisa melihat bahwa pertama kita nggak tahu nih ada rencana Tuhan. Kemudian kita nggak bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu bisa digenapi. Atau kita terlalu takut untuk rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Nah ini another session saya akan jelaskan tentang statement ini ya. But what I mean is so many people they cannot experience or achieve or be in the finish line with their heavenly goal because simply they cannot just see the goal that God has set in their life. They don't understand. They cannot see what God is doing. Mereka nggak lihat nih apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Jadi yang hidupnya ya kembali, kita cuma melakukan ya hidup sehari-hari biasa, tapi kita nggak masuk dalam rencana Tuhan. Kita nggak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Padahal saudara, engkau adalah pribadi yang luar biasa, yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan, menjadi wakil Tuhan, untuk menyatakan Tuhan di muka bumi ini. Luar biasa. Nah, so I want to encourage you, I think this is important and then next year we will continue to pursue God because to be able to see God's calling, we need to be able to see with our spiritual eyes. We need to operate in the spiritual realm. We need to operate in the reality of the Word of God. Untuk kita bisa menggenapi rencana Tuhan, melihat rencana Tuhan, melihat heavenly goal, kita ini perlu berjalan dalam bukan hanya secara fisik, secara manusia, tapi kita sebagai manusia rohani, kita perlu berjalan di dalam alam rohani. Maksudnya apa? Kita benar-benar bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini kan selalu tarik menarik nih. Kita sakit, tapi ada kuasa Tuhan. Kita lagi mengalami masalah, tapi ada pertolongan Tuhan. Nah, kita mau hidup di mana pilihannya? Di dalam situasi kita atau kita setuju, sepakat dengan firman Tuhan dan kita berdoa, kita katakan amin, kita terima janji firman Tuhan. Begitu engkau memiliki iman, janji firman Tuhan dinyatakan dalam dirimu. So, saya percaya kita perlu benar-benar bisa membuka mata rohani kita. Sehingga kita bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa melihat Tuhan dengan apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang dia kerjakan di tengah-tengah segala hal yang ada yang kita alami pada hari-hari ini. So we need to pray for God to help us, so our spiritual eyes can be open, so we can see the plan, the vision, the mission that God has in our life. And then we can see God with His work right now, nowadays, with everything that is happening in our life. Kita ini perlu lihat nih, saudara, politik bukan hanya sekedar politik loh. Apa yang terjadi, ekonomi bukan sekedar ekonomi, tapi dengan segala yang terjadi di muka bumi ini, Tuhan sedang bekerja. Apakah kita bisa merasakan hati Tuhan? Apakah kita bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan? Nah, itulah di sana kita perlu berdoa. Kalau tidak, gereja tidak akan bisa mengalami atau maksimal di dalam panggilannya. Nanti kita hanya sibuk untuk diri kita sendiri, untuk mendekat dengan Tuhan, tanpa peduli dengan apa yang sedang terjadi. Tapi kita benar-benar perlu melihat bahwa Tuhan nih kenapa ya? Apa yang Tuhan mau lakukan? Dan berikutnya apa yang Tuhan mau lakukan melalui saya di tempat ini. Nah itu kita lihat dengan mata rohani yang terbuka di hadapan Tuhan. And then we need to also pray that our spiritual ears to be open. Untuk telinga rohani kita juga bisa terbuka. Jadi kita nggak hanya mendengar berita, kalau dengar berita kan wah kayaknya menakutkan ya. Kemarin di Bandung gempa lagi, wah teman saya kan ada yang di Bandung banyak gitu ya, grup, waduh gempa, atau dari mana nanti ada malapetaka lah, ada ini, wah kayaknya kalau dengar-dengar seperti itu kayaknya jadi takut. Tapi sebenarnya saya percaya bahwa Tuhan berbicara kepada kita, betul ya? Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia berbicara, dia berkomunikasi dengan kita. Dia mau menyatakan sesuatu buat kita.
Dia tidak mati, dia tetap berbicara, dia tetap berkomunikasi. Masalahnya, apakah ketika Tuhan berbicara, apakah kita mendengar suara Tuhan? Nah ini penting. Atau kita memberikan telinga kita kepada hal-hal yang lain, yang memberikan ketakutan, yang memberikan kecemasan. Tapi kita perlu mendengar lagi kembali suara Tuhan, karena Tuhan berbicara dalam situasi kita. So we need to make ourselves available to listen to the words of God. Because our God is not dead, He is alive and He is communicating with us. Do we want to make ourselves available to listen to God's word? So let's move forward. Let's together move forward. Let's give ourselves, be available in our daily life. Let's give our time. Well, let's start again. Well, if you miss, let's start again. 15 minutes, 30 minutes to read your Bible and then to pray. And then as you pray, you don't just pray, Lord, bless this and bless that. You give time to God. You communicate with God. Lord, say something, Lord. I want to listen. I'm here. I want to be quiet. I want to listen to your voice. Nah, kita berdoa kepada Tuhan seperti itu. Kita berikan tempat, ruang kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Ada amin. Kita berikan 15 menit mungkin, 5 menit lah. Nanti 10 menit, 15 menit, setengah jam untuk Tuhan berbicara kepada kita. Karena ini menjadi satu langkah yang penting nih. Terlebih seiring dengan kita boleh mendekati kepada hari-hari yang terakhir ini. Kita perlu menjadi setiap orang percaya, anak-anak Tuhan yang benar-benar dengar-dengaran sama Tuhan, mendengar dan tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Nah, let me close with this verse from the book of Isaiah, chapter 43, verse 18 until verse 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan bahasa Indonesianya dulu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. So, from New International Version, forget the former things, do not dwell in the past. See, I am doing new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Wah, saya mau aminkan firman Tuhan ini. Kadang kita melihat padang gurun dalam hidup kita. Kita melihat ada sungai-sungai yang kering, ada pohon-pohon yang tidak menghasilkan dalam hidup kita. Kita seringkali ketika kita melihat seperti itu membuat kita putus asa. Tapi kembali Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat apa yang Tuhan katakan. Dan saya percaya ini yang boleh menjadi janji Tuhan buat setiap kita. Kita perlu bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan, kita dengarkan apa yang Tuhan katakan ke dalam hidup kita. Dalam hal ini kita lihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan dan sudah mengerjakan, Tuhan sudah memulai satu hal yang baru dan Tuhan akan membuat jalan-jalan yang baru yang sekarang sudah tumbuh, yang Tuhan buat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Maksudnya apa? Jadi yang dulunya kering, mati akan ada kehidupan kembali. Ada amin. Kalau yang dulunya, saudara berdoa buat ketika engkau sakit Tuhan boleh sembuhkan. Dalam tantanganmu Tuhan boleh jawab, Tuhan boleh buka pintu. Setiap hal yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan. Karena ketidakmungkinan itu adalah dasar yang kuat untuk mujizat boleh dinyatakan. Impossibility is the perfect ground for miracles. Betul ya? Kalau saudara tidak mengalami mentok, itu kan berarti nggak bisa mengalami mujizat. Tapi kalau engkau mentok, nggak mungkin, nggak ada yang bisa lagi, di sanalah kita perlu mujizat Tuhan. Dan Tuhan bisa bekerja di sana. So Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, let's give ourselves more into the words of God. Let's be available to the voice of the Lord. Let's be sensitive again. Let's train our ear, our spiritual ear. Let's train our spiritual eyes to see what God is doing and then to hear what God is saying. Kita latih telinga kita untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Kita latih mata kita untuk melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan ini kita boleh amini, saya percaya bahwa tahun depan ini kita akan memulai satu hal yang baru ya. Salah satunya yaitu kita ibadah pagi.
Tapi ini bukan hanya satu hal yang baru, hanya sekedar baru gitu. Tapi ada rencana Tuhan lain nih. Dan ini sebuah tindakan teknis yang kita ambil untuk rencana Tuhan boleh lebih lagi digenapi. Supaya ada banyak orang lebih lagi boleh mendengar Tuhan, boleh mengalami Tuhan. Lewat kita boleh beribadah bersama-sama di pagi hari. Ada amin? So, saya mau ajak, mari kita seperti apa yang Paulus katakan, mari kita lupakan apa yang di belakang kita mengarah ke depan, kita fokus ke depan, kita berikan yang terbaik untuk kita bisa mendapatkan panggilan sorgawi, goal atau heavenly goal. Let's forgetting what lies behind, and then focusing on what lies in our future, and then give ourselves the best of you, your best effort, your best everything, your best power, your best whatever you have to experience God's more and more of God. Kita tahun depan benar-benar saya mau ajak, saya berdoa sungguh supaya jemaat Tuhan ini boleh kuat di dalam Tuhan. Jemaat yang benar-benar mengenal siapa Tuhannya. Jadi mengenal bukan tahu sekedar hafal firman Tuhan ya, tapi setiap kita di tempat ini kita mengalami Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan. Karena itulah yang menjadi esensi dari kehidupan kita. So, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, let's expect the best from God for 2024. Because God is working. God is making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Tuhan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mari kita boleh masuk 2024 dengan keberanian, tidak dengan ketakutan, karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. So let's move forward. Let's move forward together, bersama-sama, kita maju bersama-sama, kita saling menyemangati, kita saling mendukung satu sama lain, kita menyambut menuju 2024, yaitu menuju rencana Tuhan yang luar biasa untuk tahun 2024 lewat kehidupan kita. Amin, amin, amin. Let's pray. I think we'll close our service tonight, and then we will continue our fellowship. As you can see, the tables already set and the chairs are set, so we will continue our fellowship as we are waiting for the moment of 2024. Okay, let's stand up together. Kita berdiri bersama-sama ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Setelah ini akan ada fellowship. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersama-sama tinggal di tempat ini supaya kita bisa berfellowship dan menikmati sungguh apa yang kita sudah siapkan bersama-sama. Menasing di segan dia